Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kemahiran Non-Litigasi akan memaparkan materi kami yang telah kami jelaskan melalui makalah kami. Adapun makalahnya sudah kami share, teman-teman diharapkan untuk membaca makalah kami dan selanjutnya untuk menyaksikan video yang telah kami presentasikan ini. Baik, kelompok saya, kelompok 1 terdiri dari Yasril Yazid dan juga Ami Hanifah dan juga saya Nurisa Camibah. Adapun materi yang pertama yaitu mengenai karakteristik dari kemahiran non-litigasi. Nah, teman-teman, kemahiran non-litigasi ini pada umumnya dilakukan dalam kasus perdata saja. Mengapa demikian? Karena pada kemahiran non-litigasi ini biasanya bersifat lebih private, sehingga non-litigasi ini biasanya dilakukan dengan cara alternatif. Nah, seperti apa cara alternatif itu? Seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsoliasi, di mana penyelesaian secara non-litigasi ini dilakukan di luar pengadilan dinilai lebih praktis dan lebih mengutamakan sistem win-to-win solution, di mana akan lebih mudah untuk mendapatkan kata sepakat atas sengketa yang terjadi. Nah, hal ini disesuaikan dengan konsep dengan sistem peradilan, yaitu di mana mempermudah mendapatkan keadilan bagi kedua belah pihak. Hal ini juga dapat menjadi solusi bagi kasus-kasus yang menumpuk di pengadilan itu sendiri, baik MA dan jajarannya. Hal ini juga menjadikan penyelesaian, yaitu penyelesaian secara non-litigasi ini dianggap efektif dan efisien dalam penyelesaian perkara. Hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang disebut secara non-litigasi ini mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam pasal 6 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Jika berhasil akan menjadikan sebuah kesepakatan atau perdamaian di antara kedua belah pihak. Karakteristiknya lagi, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi ini biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah, mufakat dengan hasil penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Baik, saya Sri Yazid, NIM 1902026019 akan melanjutkan pembahasan tentang non-litigasi, di mana non-litigasi ini adalah salah satu proses peradilan, akan tetapi bukanlah proses pengadilan yang formal, di mana ini adalah tahap sebelum dalam masuknya peradilan litigasi atau tahap litigasi, di mana terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 bahwa dinyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan, dan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga mengenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Dan setelah itu, dan non-litigasi dijadikan sebagai syarat untuk melanjutkan pada jenjang litigasi, di mana ini terdapat dalam pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang sengketa konsumen, dan terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan tercantum juga dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang mana semuanya mengharuskan adanya proses non-litigasi untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ami Hanifah. Baik, yang selanjutnya adalah perbedaan litigasi dan non-litigasi. Pada dasarnya, litigasi merupakan penyelesaian perkara di jalur pengadilan, sedangkan non-litigasi di luar pengadilan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan litigasi dan non-litigasi adalah: yang pertama, penyelesaian jalur litigasi memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya, sedangkan non-litigasi lebih efisien waktu dan biaya. Yang kedua, penyelesaian litigasi bersifat formal, sedangkan penyelesaian non-litigasi bersifat fleksibel. Yang ketiga, litigasi melalui pengadilan, sedangkan non-litigasi di luar pengadilan. Yang keempat, litigasi memberikan keputusan bersifat menang dan kalah, sedangkan non-litigasi bersifat menang di antara kedua belah pihak.